Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada saat ini saya belum bisa beraktivitas di luar dan saya masih sementara pemulihan dan sementara istirahat. Dan sebenarnya saya sudah ingin buat konten di luar, yaitu mancing atau berburu. Tapi ya, saya mohon dan harapan saya untuk kepada teman-teman, tolong doakan saya agar saya cepat pulih ya. Oke teman-teman, pada saat ini saya buat konten yaitu berbeda, yaitu saya buat konten penjelasan saya waktu saya kenal asam lambung. Iya teman-teman, saya ketahui bahwa saya ini kenal asam lambung. Tapi waktu saya sebelum kenal asam lambung itu saya terkena sakit, yaitu setengah 12 malam waktu itu. Dan waktu itu saya merasa ada sempoyongan, dada berdebar-debar dan keringat dingin. Itu teman-teman, waktu saya kena itu, saya kira saya kena apa? Rasanya sudah mati. Dan waktu saya kena itu, saya bangunkan istri saya, itu bangunkan untuk doakan saya, dan saya bilang sama istri saya kayaknya sudah tidak bisa lagi, mungkin saya sudah mati saat ini, dan tolong doakan saya sudah tidak sanggup. Saya bilang begitu, istri saya menangis dan dia bingung saya kenal apa ini, penyakit apa. Nah, setelah doakan dan saya tidur kembali. Saya tidur kembali itu, di situ saya sudah tidak karuan, perasaan saya sudah tidak karuan lagi, dan saya sudah tidak bisa tidur. Perasaan saya sudah lain-lain begitu, sudah rasa bagaimana. Nah, setelah besoknya pagi, saya merasa kenapa diri saya ini, dan pikiran saya sudah tidak karuan. Saya bingung dan perut saya kiri kanan seperti ada yang melilit, ada yang sakit begitu. Dan dada saya ada yang memang sakit begitu, ada yang panas begitu. Jadi waktu itu saya cari tahu dan istri saya juga cari tahu. Dan siangnya itu mereka suruh saya makan dulu dan minum air. Setelah saya tidur, sensasinya lain. Saya lihat seperti rumah kayak ada hantu, ada macam-macam rupa, kayak ada kegelapan begitu, ada setan begitu. Tapi saya tidak tahu waktu itu saya kena apa ini. Oke teman-teman, setelah istri saya ini bingung juga, karena istri saya kan pergi mengajar, dia tidak jadi mengajar karena gara-gara saya kena itu penyakit tersebut. Jadi dia menjaga saya, dan saya tidak bisa pergi sendiri. Seperti saya kenal takut begitu. Jadi waktu itu sorenya itu saya sudah mulai takut begitu, dan kepikiran terus. Dan saya pergi ke WC, buang air kecil, kencing begitu, harus ditemani. Buang air besar, berak begitu itu harus ditemani terus. Besok harinya ada teman saya sarankan, coba panggil dukun gitu, katanya. Setelah saya panggil, dia obatin saya kurang yakin karena begini, tidak ada perubahan bagi saya begitu. Rupa tidak ada. Mungkin penyakit sakit saya ini mungkin medis begitu. Jadi tapi saya maksudnya percaya sih. Mereka katakan bahwa sakit saya itu ada campur kuasa-kuasa kegelapan. Dan saya tanya istri saya, wah kenapa ini? Langsung saya memang pernah bukan buka. Saya diberitahu teman saya, coba lihat di YouTube. Hanya saya tidak buka. Dan saya merasakan sakit begini, ngapain saya buka HP?
lihat di YouTube begitu. Dan saya sudah rasa sensasinya sudah lain, teman-teman. Dan badan saya mulai turun, dan nafsu makan saya mulai turun. Minum saja memang masih banyak sedikit minum air. Dan ketiga harinya itu, teman-teman, saya sudah tidak tahan, dan saya suruh istri saya panggil itu ketua Jumat saya, yaitu pendeta. Maaf, saya orang Kristen ya. Jadi saya suruh panggil pendeta bergumul di rumah saya, itu berdoa. Jadi kita berdoa, suami istri, anak-anak berdoa supaya kuasa-kuasa kegelapan dan mungkin ada pertolongan Tuhan untuk bisa menyembuhkan saya juga, maksudnya dibantu untuk sembuhkan. Dan saya waktu itu saya akui semua kesalahan saya, dan memang penyakit ini harus kita mengaku kesalahan-kesalahan kita. Dan memang sebelum saya kenal penyakit ini, kehidupan saya waktu itu kacau, yaitu kuat tidur tidak teratur, makan tidak teratur, dan pola kehidupan saya itu tidak teratur, kawan dan teman-teman ya, yaitu selalu bergadang, mabuk-mabukan. Saya terus terang waktu itu saya memang pengkonsumsi alkohol berat waktu itu, dan emosi saya tidak stabil, dan saya kuat tidur memang bergadang begitu, minum alkohol berat. Dan saya tidak peduli istri saya susah atau senang, saya tidak peduli. Pokoknya saya itu senang minum minuman keras dan juga bergadang-bergadang. Dan makan pun saya tidak teratur, dan kadangkala saya minum alkohol tidak makan. Jadi itu. Nah, jadi teman-teman, di saat itu ke 5 harinya itu saya sudah tidak tahan lagi, karena memang saya rasa berat penyakit saya, dan rasanya sudah memang ya matilah, tunggu matilah gitu. Nah, setelah itu saya panggil istri saya sudah tidak mampu, ayo kita ke dokter. Nah, saya dilarikan ke rumah sakit umum Tobelo, Halmahera Utara. Saya dilarikan di UGD. Apa yang terjadi, kawan-kawan? Waktu itu dokter umum periksa sama saya, itu saya tidak apa-apa katanya, tapi saya merasa mati, rasa pokoknya takut dan campur aduk, sakit segala badan saya, dan semua sakit. Saya bilang, dok, saya sudah mati. Dokter katakan bapak tidak apa-apa. Saya bingung, saya bilang, wah, kenapa tidak apa-apa ini, kok saya rasa begini. Nah, setelah mungkin dokter umum ini juga kasihan atau bagaimana, dia memberi saran kepada saya dan istri saya pergi ke poliklinik, yaitu ke ahli dalam. Yaitu, teman-teman, setelah itu kita dirujuk ke poliklinik, ke dokter ahli dalam. Nah, di sana pas ada seorang dokter perempuan namanya Dokter Sofi. Dia memeriksa sama saya dan katakan, Bapak rasa bagaimana? Nah, saya katakan, saya rasa kesempoyongan, rasa takut mati, rasa dada saya berdebar-debar, perut saya itu kiri kanan sakit. Saya katakan semua apa yang saya rasa. Baru dada saya sakit menembus belakang, panas, tenggorokan saya rasa terganjal. Semua saya katakan itu. Dan dokter tersebut vonis saya bahwa bapak ini kemungkinan kena asam lambung, tapi saya kasih obat dulu. Tapi obat itu dia bilang, ini saya kasih yang obat keras sedikit supaya bapak minum dulu, nanti habis balik lagi ke USG sama bapak. Oh iya. Nah, setelah itu kami pulang, dan istri saya tidak dirawat di rumah sakit, saya disuruh pulang. Saya pulang, saya minum obatnya, obat lambung itu saya dikasih.
Saya rasa, rupa membaik begitu, rupa rasanya sudah membaik sedikit. Hanya memang sensasinya itu masih banyak, saya rasa. Memang dan tidur saya tidak tertidur bagus begitu. Dan setelah saya minum obatnya sampai habis 3 harinya, aduh, balik lagi ke dokter. Saya balik, saya katakan sama Dok, "Dok, saya tidak tidur-tidur, saya rasa takut begitu." "Waduh, Bapak, kami USG ya, Bapak." Nah, setelah itu di USG, saya di USG semua, perut saya dan pokoknya semua dironseng semua. Ternyata dokter bilang, "Bapak tidak 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 ada apa-apa, tidak tidak apa-apa di tubuh Bapak." Lah, langsung saya bilang, "Kalau begitu Dok, saya kenal penyakit apa ini?" Langsung dokter katakan, "Bapak jangan terlalu berpikir ya. Dan Bapak terus rasa takut, tidak usah rasa takut begitu. Nanti kami kasih obat." Nah, setelah dikasih obat, waktu itu obat itu selama 2 hari. 2 harinya dia suruh saya balik. Melihat kondisi saya semakin menurun dan mungkin dokter ini kasihan sama saya. Ini teman-teman, dokter ini baik hati. Jadi dia sarankan sama saya, nasihati dulu sama saya, jangan dulu makan rica-ricaan, jangan makan dulu minyak-minyakan, makan sedikit-sedikit dulu, makan yang lembek-lembek, makan sayur, bayam, atau wortel apa, ikannya jangan garamin begitu. Dan kedua, dia katakan sama saya, "Bapak mau saya rujuk rujuk kemana? Ke dokter fisiolog." Dokter fisiolog itu di mana? Rumah sakit jiwa. Waduh. Langsung saya katakan, saya bilang, Dokter, saya belum belum gila ini." "Bukan Bu gilanya, Bapak punya penyakit ada di sana obatnya." Nah, dokter itu dia tanya sama saya, "Kalau mau saya akan rujuk sama Bapak. Daripada Bapak balik-balik lagi sama saya, lebih baik ke dokter yang spesialis lah, yang memang khusus penyakit Bapak." Waktu saya berpikir, saya bilang, "Oh ya, nanti saya beritahu istri saya." Nah, jadi besok harinya kami balik dan istri saya katakan iya, mau. Jadi pada hari itu dan hampir siangnya kami berangkat. Dan memang benar, di sana kami sampai di sana itu rumah sakit itu adalah rumah sakit jiwa. Wah, ini sepertinya saya gila ini. Jadi saya lihat-lihat rumah sakitnya, saya takut lagi. Nah, terpaksa dari security rumah sakit panggil sama saya, langsung mendaftar, langsung tanyain sama saya bilang, hati saya sakit, perut saya kayak melilit, rasa takut begini tidak tidur-tidur, saya katakan. Jadi 3 kali diperiksa waktu itu. Jadi di saat pintu masuk situ sudah diperiksa, ruang tengah diperiksa lagi dengan darah, dan setelah itu diopor. Dan situ rumah sakit jiwa itu yang dokternya itu orang luar negeri, yaitu orang Arab. Nah, setelah itu diopor ke dokter, dokter tanyain sama saya. Setelah saya jawab semua, perasaan saya itu, saya rasa kelayangan, rasa pikiran tidak karuan, perasaan takut, dada berdebar, perut saya kayak melilit, dada saya rupa ditekan panas, baru menusuk sampai belakang. Langsung dokter ketawain sama saya, dokter tersebut. Dia bilang, "Bapak ini kena asam lambung ascites psikomatik." Terus saya tanya, "Dok, penyakit apa itu lagi?" Dia bilang, "Bapak ini punya penyakit, sudah tercampur di pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak baik. Jadi dikatakan asam lambung psikomatik, ascites psikomatik." Jadi, oh begitu ya dok, saya kena itu ya. Dan setelah itu periksa sama saya, langsung dokter bilang, "Jangan terlalu berpikir ya, harus banyak santai, banyak cari-cari cerita-cerita di orang, dan banyak berjalan-jalan lah." Terus saya dikasih obat, dan teman-teman, obat mereka memang ampuh,
waktu itu. Saya pulang kan memang rumah sakit jiwa itu jauh dari tempat saya. Jadi biayanya itu mahal, teman-teman. Biaya, tapi obatnya itu murah. Biaya rumah sakitnya murah. Yang mahalnya itu dari kendaraan pergi ke sana. Itu mahal, teman-teman. Jadi saya divonis itu oleh dokter, saya kenal asam lambung, ACT psikomatik, dan juga saya kena juga gas kritis. Jadi saya banyak gas juga. Jadi dokter berikan saya obat. Jadi kami pulang malam sampai di tempat saya sini rumah itu saya minum obatnya itu. Ternyata ampuh, teman-teman. Dia bisa merubah saya. Sampai sekarang saya sudah naik badan, teman-teman. Jadi saya sudah memang mulai berangsur-angsur pulih karena obat itu. Hanya setelah itu memang bagus perubahannya. Saya makan sudah lumayan bagus, tapi saya disuruh makan sedikit-sedikit saja. Pokoknya sedikit-sedikit dan makan buah yang memang buah yang diarahkan oleh dokter. Tapi kebanyakan saya makan itu pepaya dengan ini semangka, teman-teman. Semangka. Jadi saya kuat makan itu. Jadi saya mulai berangsur baik. Nah, setelah habis obat yang dari sana, memang ada sensasi sedikit. Itu dokter katakan periksa ke rumah sakit umum saja, karena itu tinggal medisnya kayaknya. Katanya begitu sih. Itu teman-teman. Jadi itu cerita saya untuk waktu kenal asam lambung. Jadi hanya pesan saya kepada teman-teman, kawan-kawan sekalian, kawan-kawan YouTuber, dan juga kawan-kawan teman-teman sedekat dan juga kawan-kawan yang lain. Beraktivitaslah dengan baik, dan untuk teman-teman jangan lupa makan. Dan jagalah pola hidup Anda. Dan juga teman-teman YouTuber yang berburu itu kalau pergi berburu makan atau bawa bekal. Bawa cemilan-cemilan makan, jangan nahan-nahan lapar. Dan juga yang mancing begitu juga. Kalau mukbang ya makan terus, tapi jangan terlalu makan pedas-pedas. Kalau memang pedas-pedas itu juga mengakibatkan lambung juga cedera. Itu teman-teman. Saya bukan menasihati Anda, tapi saya pengalaman ini, saya sakit asam lambung ini, dan memang saya parah, saya kena asam lambung. Jadi saya hanya beritahukan kepada teman-teman sekalian agar teman-teman jaga kesehatan baik-baik, jaga pola hiduplah Anda. Makan di saat waktu makan, minum banyak air, dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu cerita saya pada hari ini. Saya kena asam lambung. Jangan lupa teman-teman bantu subscribe, komen, like, dan share, dan agar video saya lancar dan semakin berkembang. Dan teman-teman yang baru ketemukan channel saya dan nonton video saya, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Oke, dan juga teman-teman YouTuber pemula, mari kita saling dukung juga agar ke depan kita bisa sukses bersama. Oke teman-teman, sekian dulu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan sukses selalu. Bye, selamat siang. Terima kasih.